Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Summa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila isjudu fasjudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Summa qala Allahu ta'ala innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Surah yang kami hormati dan muliakan Bapak dan Ibu Binatul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita dalam majelis ini, pertama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini menjadi sebuah amalan bagi kita untuk dapat membuka pintu-pintu rahmat Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, salawat dan salam terlebih pula dan beruntung kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu sekalian jemaah rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita baca sebelumnya, pengajian kita untuk Jumat kedua yang biasa kita laksanakan pada hari Selasa ya. Kita pindah ke jalur Jumat. Nah, kita sudah tetapkan bahwa kajian kita untuk Jumat kedua ini yaitu bidang kajian ilmu syar'i, ilmu tentang manusia, ilmu tentang hakikat, atau kita sebut juga dengan ilmu tasawuf. Satu ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa dekat-dekatnya kepada Allah melalui ibadah. Tapi dalam ibadah itu kita selami maknanya, kita selami hakikat dari ibadah itu. Ilmu tasawuf itu juga satu ilmu yang berkembang di dalam ilmu Islam, yaitu mengajarkan bagaimana kita bisa meraih ketenangan batin di dalam hidup. Ternyata Bapak Ibu, ketenangan batin kita itu untuk bisa sampai ke kita itu ada caranya, ada metodenya. Inilah yang dikemas oleh ilmu, namanya ilmu tasawuf. Sebagaimana kita sampaikan, kita mengambil satu buku tasawuf yang ditulis oleh ulama yang terkenal dalam bidang ini, namanya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini menulis banyak buku, dan buku yang kita akan kaji dan bahas ini adalah karya terakhir beliau sebelum beliau wafat. Di antara bukunya yang mungkin hadir di tengah-tengah kehidupan kita itu Ihya Ulumuddin. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku itu kan, menghidupkan ilmu agama. Buku ini laris karena berisikan tentang bagaimana cara kita menghidupkan ilmu agama dalam hidupan kita. Karena ada orang tahu dengan agama, cuma dia hidup agama dalam hidupnya. Ibarat
cuma tidak bisa hadir dalam hidupnya. Nah, kitab itu mengajarkan bagaimana caranya ilmu agama itu hidup sehingga kita bisa menjalani kehidupan bersama yang baik. Salah satu buku yang akan kita bahas dan kalau kita baca Bapak Ibu yaitu buku Minhajul Abidin yang sudah kita kirim kepada Ustaz I. Ya, mungkin bisa dikirim juga ke grup jemaah, ya kan? Dua, baik yang terjemahan ataupun yang asli Arabnya. Silakan Bapak Ibu sambil duduk-duduk berbaca. Kalau malas membaca bahasa Indonesia, baca bahasa Arab. Ya kan? Kalau sudah bosan yang bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesia. Nah, jadi dibaca. Kalau kita tidak baca, ada masalah dalam hidup kita. Buku ini namanya Minhajul Abidin. Minhaj itu artinya metode, cara. Abidin itu artinya hamba. Kita ini sebut abid. Jadi Minhajul Abidin itu artinya si penulis ingin menjelaskan kepada kita apa metode-metode yang perlu dan harus kita tempuh supaya kita bisa dekat kepada Allah. Apa tahapnya? Maka oleh penulis ini dikatakan tahapnya itu ada 7 langkah yang harus kita lalui, ya. Langkah yang harus kita lalui, yang harus kita tempuh namanya khoda itu sampai kita ke puncak. Jadi untuk bisa kita dekat kepada Allah itu rupanya ada tangganya, Bapak Ibu. Ya, ada anak tangga yang harus kita tempuh supaya bisa kita sampai ke sana. Yang pertama dari 7 tangga itu apa yang harus kita lakukan? Bab pertama oleh penulis dia mengatakan segala perbuatan kita itu, ya, apapun yang kita tuju dalam satu tujuan kita, apapun yang kita inginkan dalam sesuatu, tangga pertama yang harus kita miliki itu namanya ilmu. Ilmu. Kalau begitu kata penulis ini, ilmu itu adalah pangkal bagi segala perbuatan kita. Tidak akan tercapai sebuah keinginan kalau tidak dengan ilmu. Ya, ilmu pangkal bagi segala sesuatu. Ini disandarkan kepada ucapan Nabi. Ya, al-ilmu imam wal amal tabi'un. Ilmu itu adalah imam, amal itu pengikutnya. Kalau begitu artinya apa, Bapak Ibu? Beramal tanpa ilmu itu sama artinya melakukan sesuatu tanpa pendidik, tanpa penunjuk. Jadi tidak mungkin segala sesuatu itu tercapai seperti yang kita harapkan karena kunci pertamanya adalah duduknya kita. Kunci awal segala sebuah perbuatan itu terletak pada ilmu. Bagaimana dengan ibadah, Ustaz? Ilmu dengan ibadah itu seperti aur dengan tebing. Kalau di Mina, ilmu di ibadah itu seperti aur di tebing. Ini terkenal itu istilah Bapak Ibu. Aur itu apa? Aur bulu. Tebing apa? Tebing aur yang tumbuh di tebing. Kalau begitu keduanya saling bersandar. Dia ada aur tabing dan lutut. Nah, dia ada tabing, disitulah aur mempotong tumbuh. Maka keduanya saling menguatkan, saling topang menopang. Maka di sini dikatakan sebuah ibadah dengan ilmu itu seperti itu. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ilmu saja tidak ada diamalkan, ada ibadah seperti apa?
Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila tamarin. Ilmu saja ada, cuma tidak diamalkan dalam ibadah sama dengan pohon tak berbuah. Tidak ada artinya. Ilmu banyak, cuma tidak diamalkan. Anda itu serupa batang kayu tak baru, tidak ada hasilnya. Tapi bagaimana pula kalau seandainya beribadah tidak berilmu, sama orang berjalan di gelap gulita tanpa cahaya lampu, apa kira-kira apa? Mati lampu saudara, tidak akan keluar rumah waktu malam itu. Bah kira-kira perjalanan apa? Apa tantangan perjalanan Pak? Tersesat, terjatuh, ya, tidak jelas kawan, sama saja jalan ini pada pinggirnya kor. Ada sungguhan, ada oleh, ada lambau, ada jatuh. Kalau ada penyerang, minimal sesat. Ya, berjalan di gelap yang gelap gulita tanpa berita, risikonya apa? Apa risikonya? Tersesat. Itu kalau berjalan tanpa berita di malam hari ibaratnya. Maka cahaya bulan di malam hari itulah ibaratkan ilmu dalam ibadah. Cahaya matahari di siang hari itulah ibaratkan ilmu dalam ibadah kita. Coba siang ini terjabut cahaya matahari, gimana kita baru? Pasti kita salah dalam menjalani itu, tersesat, terbawa arus kemana-mana. Ya, begitu betul. Tapi sebaliknya juga begitu, dari ilmu banyak dan diamalkan itu sama pohon yang tidak berbuah. Makanya dikatakan antara ilmu dengan ibadah yang kita lakukan dua hal yang tidak terpisahkan. Tapi kalau kedua-duanya itu, di mana pangkal segala sesuatu? Pada ilmu sebelum ibadah dilakukan. Nah, kita uji Bapak Ibu, betulkah ilmu itu penting dalam sebuah ibadah? Ketika Al-Quran mengandung perintah, contoh aqimus shalah wa atuz zakat, apa ibadah yang diperintah oleh Allah? Salat. Ketika ibadah itu diperintah oleh Allah, apa yang cepat dilakukan oleh Rasulullah? Diberilah ilmu sahabat oleh Rasulullah cara salat. Begitu perintah itu ada, Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian. Apa ilmu salat itu? Lihat aku salat. Itu ilmunya. Ya, jadi tidak dibiarkan saja ada perintah salat saja kalian bersuka. Tidak ada. Diberi ilmu sahabat Rasulullah. Apa ilmunya? Ilmu praktek. Apa prakteknya? Ditunjukkan oleh Rasulullah. Nah, begini salat itu. Disaksikan, ditunjukkan oleh Rasulullah. Apa yang dibaca, apa gerakannya, segala macam. Ilmu. Maka tidak akan terlaksana ibadah perintah sebuah ibadah itu kalau tidak ada ilmunya di sana. Begitu penting Bapak Ibu. Jadi pengenalan dengan ilmu itu dalam sesuatu itu sangat penting. Makanya penulis buku ini mengatakan, ya, yang permulaan yang harus kita ketahui dalam segala sesuatu itu adalah mengenali ilmu dari sebuah perbuatan yang kita lakukan. Maka di Minang ada perbuatan itu. Nah, kalau cara jawaban dia ada ilmu Bapak Ibu, nah, ada banyak. Kalau ada ilmu Bapak Ibu kan, minyak habis, tambah lama. Kenapa begitu? Masaknya tidak dengan ilmu. Kalau tukang kayu habis, rumah tak selesai. Kenapa bisa begitu? Karena tidak didasarkan oleh ilmu. Tidak usah dalam agama dulu itu. Dalam keseharian kita saja, coba lakukan satu perbuatan yang didasarkan kepada ilmu. Apa jadinya? Berdagang, isi banyak, cukup isi banyak saja. Ada ilmunya Pak Ibu? Apa ilmunya? Ilmu dagang. Cobalah kita berdagang dan punya ilmu.
Bukannya untung yang didapat, malah rugi yang terbang. Ilmu. Apa saja dengan ilmu? Tidak. Apa saja coba sebut satu perbuatan yang dilakukan tidak dengan ilmu, ujungnya sesat. Tidak. Sebut apa saja ilmunya. Ilmu ini, ilmu itu, mulai dari ilmu kesehatan apa saja, semuanya ilmu. Saking mulianya ilmu itu, maka di antara orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah itu siapa? Berdasarkan surah Al-Mujadalah ayat 11 tadi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilm. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu. Kemudian siapa lagi yang ditinggikan derajatnya? Orang yang diberikan ilmu. Maka dalam Islam ilmu itu sangat dipentingkan, sangat dihargai. Karena saking pentingnya ilmu itu, Bapak Ibu, nanti kita bilang ilmu saja apa saja yang kita kuasai. Maka banyak hadis Rasulullah yang menegaskan menuntut ilmu. Carilah ilmu. Karena ilmu itu adalah jalan menuju kebaikan. Kalau ada ilmu, jalan berarti menuju kesesatan. Apa contoh hadisnya? Kalau dalam dibuktikan dalam kitab ini. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Makanya tidak boleh kita menghalang orang menuntut ilmu. Kita punya anak gadis, dia minta saya mau sekolah, ibu aja sekolah dulu. Sinanjur di boleh punya. Tak perlu menuntut ilmu, menentang sunnah Allah. Menuntut ilmu itu wajib. Sampai kapan dan semenjak sampai kapan kita Utul ulama minal mahdi. Tidak dituntut dan ilmu itu dari mana mulainya? Semenjak dari ayunan sampai ke dia lahat. Karena begitu tidak ada kita berhenti menuntut ilmu. Dan tidak boleh kita mengatakan saya tidak perlu lagi mencari ilmu. Semenjak kapan Bapak Ibu kita disuruh mencari ilmu itu? Semenjak ayunan. Ayun itu kapan? Kapan kita diayun? Sebelum lahir atau sudah lahir? Sudah lahir. Sebetulnya dari rahim. Semenjak dalam rahim itu, ya sebelum dia lahir, itu sudah disebut dalam ayunan. Sama ayun rahim dalam baru bulan. Hah? Dikiri ibu, dikiri bulan, itu kan? Berayun itu. Ya. Karena ada protes Ustaz, anak saya tak ada dalam ayunan. Coba boleh, ini Ustaz sudah meramalkan dan saya amalkan hadis itu. Maksudnya ayunan itu tidak ayunan keranjang saja. Dari rahim, karena anak dalam rahim itu sudah berayun-ayun. Dibawa oleh ibunya kemana-mana, berayun dulu. Artinya apa? Pendidikan itu, ilmu itu mesti diajarkan semenjak dalam hati. Makanya jangan kita salah-salah Bapak Ibu. Semenjak dalam rahim, semenjak awal sudah ditiupkan oleh Allah